Dan pemirsa untuk membahasnya lebih dalam terkait dengan hasil-hasil pertemuan BKN dengan Komisi 9 DPR RI sudah bergabung bersama kami Zaidul Bodasehin dari Komisi 9 DPR RI dan juga Hariko Wibawa Satria, tenaga ahli utama Bakom Republik Indonesia. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore, Pak Nisrin. Pak Zainul, Selamat sore. Baik. Mas Hariko. Baik, dan saya mau ke Pak Zainul terlebih dahulu. Pak Zainul, bisa diceritakan bagaimana kemudian hasil dari rapat tertutup Komisi 9 dengan Badan Gizi Nasional kemarin? Apa poin-poin penting yang dihasilkan, terutama ini untuk evaluasi tata kelola program makan bergizi gratis? Ya, kemarin kami Komisi 9 menggelar rapat dengan pendapat dengan Badan Gizi Nasional, khususnya dengan pimpinan baru BGN. Kami dari Komisi 9 tentu menyampaikan selamat atas terpilihnya 3 pimpinan baru BGN, Bu Nani, Bu Arumsari, dan juga Pak Trenggono. Kami sangat berharap 3 punggawa BGN ini bisa betul-betul mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap program makan bergizi gratis. Nah, di dalam rapat dengan BGN kemarin, kami menemukan ada beberapa poin yang disampaikan oleh BGN. Yang pertama adalah terjadi pembengkakan atau kalau istilah saya inflasi lah ya. Terjadi inflasi jumlah titik dapur yang sekarang di approve oleh Badan Gizi Nasional. Dulu kita memproyeksikan jumlah kebutuhan dapur secara nasional itu untuk aglomerasi non 3T itu angkanya di kisaran 27.000 dapur seluruh Indonesia. Ini berpegangan dengan target penerima manfaat yang disampaikan oleh Presiden Prabowo pada pidato kenegaraan Agustus 2025 yang lalu, bahwa penerima manfaat yang ditargetkan oleh pemerintah untuk MBG ini adalah kurang lebih 82 juta penerima manfaat. Yang kalau itu kita bagi secara rata 3.000 penerima manfaat per dapur, maka kita perlunya adalah 27.000 dapur. Kemudian untuk yang 3T, wilayah 3T itu diproyeksikan kurang lebih 2.200 dapur. Nah, tapi dalam perjalanan waktu, ternyata jumlah titik dapur yang di-approval oleh BGN ini, untuk aglomerasi saja itu mencapai 40.000 titik dapur. Kemudian yang 3T sudah mencapai 6.000 titik dapur. Jadi ada pembengkakan jumlah titik dapur yang sangat luar biasa. Ya, sampai dengan 100%. Saat ini dapur aglomerasi yang sudah beroperasi menurut BGN itu 27.800. Sementara yang masuk dalam masa tunggu di tahap persiapan itu ada di angka 13.000 dapur. Sementara yang 3T ya, BGN belum memberikan data ke kita berapa yang sudah operasional. Tapi BGN membuka data kepada kita bahwa jumlah titik dapur 3T yang sudah di-approval oleh BGN itu sudah mencapai angka 6.000 titik. Padahal kebutuhan kita hanya di angka 2.200 titik. Nah, disinilah terjadi dilema, ya, yang sekarang menjadi concern dari pimpinan BGN. Terjadi dilema di mana jika semua titik dapur ini disetujui atau di-approval, yang 27.000 dengan sisa 13.000 ini di-approval semuanya, begitu juga yang 3T, ya, yang 6.000 titik itu juga disetujui semuanya, dipastikan APBN kita pasti akan jebol dan pasti kita tidak sanggup. Oleh karena itu kemarin BGN menyampaikan kepada kita untuk minta waktu selama 1 bulan untuk menata ulang sekaligus memitigasi terjadinya kasus pembengkakan titik dapur ini. Nah, disitulah kemarin kita mencari solusi-solusi terbaik yang bisa dilakukan oleh BGN. Muncul kata kunci adalah efisiensi. Efisiensi itu bisa dilakukan melalui 2, yaitu efisiensi penerima manfaat, yang kedua adalah efisiensi jumlah dapur. Nah, selama 1 bulan ke depan, BGN akan melakukan penataan ulang, ya, melakukan validasi, memverifikasi, dan juga mengecek di lapangan terkait dengan titik-titik dapur yang terjadi pembengkakan ini, termasuk terhadap 27.800 dapur yang sekarang sudah beroperasi. BGN akan melakukan validasi ulang, karena menurut temuannya BGN
ada beberapa dapur-dapur yang sesungguhnya tidak layak beroperasi, tidak sesuai dengan juknis, tapi diloloskan ya oleh pegawai atau oleh verifikator PGN di masa-masa sebelumnya. Nah, penataan ini tentu kami Komisi 9 sangat mendukung penuh upaya penataan ini. Yang terpenting adalah PGN mampu melakukan mitigasi. Kenapa? Karena 13.000 dapur yang sekarang sudah masuk dalam tahap persiapan itu mereka membangun dapur atas perintah BGN. Ya, saya ulangi, mereka membangun dapur ini atas perintah BGN karena mereka sudah masuk dalam tahap apa yang disebut dengan tahap persiapan. Di mana dalam tahap persiapan itu jelas di dalam portalnya BGN tercantum, termuat silakan membangun dapur. Nah, menurut saya ini perlu dimitigasi oleh BGN agar tidak terjadi gejolak dan dicarikan solusi-solusi yang terbaik. Saya kira begitu, Mbak Nisrin. Baik, cukup menarik ya Pak Zainul, bahwasannya ada temuan bahwasannya tidak hanya ekonomi yang mengalami inflasi, tapi juga titik SPPG ternyata mengalami inflasi begitu. Iya, betul. Oke. Betul. Lantas saya mau ke Pak Hariko, bagaimana kemudian respon pemerintah dari hasil evaluasi rapat tertutup antara Komisi 9 DPR RI bersama dengan BGN kemarin? Ya, terima kasih teman-teman di Berita Satu. Jadi saat ini kita sama-sama melihat terjadi gotong royong yang sangat masif untuk memperbaiki program makan bergizi gratis yang baru berjalan 1,5 tahun ini di Indonesia. Jadi kita harus mampu mengejar ketertinggalan dibandingkan dengan negara-negara maju yang sudah menjalankan program ini di atas 50 tahun, bahkan ada yang 70 tahun. Nah, dalam gotong royong besar memperbaiki program makan bergizi gratis ini, kita melihat peran DPR sangat luar biasa, melakukan pengawasan, kemudian terus mengingatkan kepada kami pemerintah, kemudian mengingatkan juga Badan Gizi Nasional, dan kami juga berterima kasih kepada peran dari teman-teman mahasiswa, baik yang menyampaikan lewat media sosial, peran dari masyarakat, baik yang turun ke jalan, menyampaikan kritik dan saran, semuanya atas dasar kecintaan kita untuk memperbaiki program makan bergizi gratis. Nah, pemerintahan Presiden Prabowo ini sedang berjuang ya, menghilangkan kesenjangan, baik kesenjangan ekonomi, kesenjangan pendidikan, termasuk kesenjangan di bidang gizi. Ya, sekali lagi kesenjangan di bidang gizi. Dan makan bergizi gratis ini adalah cara terbaik untuk menghapus kesenjangan gizi sejak dini. Jadi MBG ini menghapus kesenjangan sejak dalam kandungan. Nah, ada beberapa langkah nyata yang sudah kita lakukan, yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk perbaikan nyata dari MBG ini. Yang pertama, seperti sama-sama kita semuanya menjadi saksi sejarah. Yang pertama, pergantian pimpinannya. Jadi langsung diganti beberapa pimpinan untuk membuat proses perbaikan ini berjalan dengan lancar. Kemudian personil di Badan Gizi Nasional ini haruslah orang-orang yang anti korupsi, siap melayani dan siap memperbaiki makan bergizi gratis. Kemudian perbaikan yang kedua, yaitu langkah nyata untuk menghemat anggaran, untuk mengefisiensikan anggaran. Karena makan bergizi gratis ini sendiri adalah hasil dari efisiensi, maka penggunaannya pun harus efisien. Jadi yang 268 triliun anggaran makan bergizi gratis ini juga harus terus diefisiensikan. Kemudian yang ketiga, perbaikan target penerima manfaat atau refocusing. Ya, pelaksanaan makan bergizi gratis harus mengacu kepada DTSEN, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Dan kita bersyukur untuk pertama kalinya dalam sejarah di pemerintahan Presiden Prabowo ini kita punya DataSen. Terima kasih untuk seluruh kementerian, lembaga, badan yang telah berkoordinasi. Terima kasih juga kepada Bappenas dan BPS. Kemudian ini juga untuk memastikan kelompok prioritas
betul-betul mendapatkan manfaat dari program makan bergizi gratis ini, seperti kelompok saudara-saudara kita yang mengalami Baik. kemiskinan maupun saudara-saudara kita yang mengalami miskin ekstrim, kemudian yang berada di wilayah 3T. Baik. Kemudian yang keempat, untuk memastikan betul-betul zero accident, ya. Kemudian kualitas gizinya betul-betul sesuai dengan angka kecukupan gizi, sesuai dengan pedoman dari Kementerian Kesehatan. Sekali lagi terima kasih kepada Berita Satu yang Baik. selama ini juga sangat intens mengawasi. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang terus memberikan kritik dan saran, dan tentu terima kasih kepada Ibu dan Bapak di DPR. Baik, oke, itu dari Pak Hariko terkait dengan respon dari evaluasi BGN yang saat ini terus berlangsung. Oke, saya mau kembali ke Pak Zaidul. Kita kembali membahas yang hasil evaluasi kemarin. Salah satu yang mengemuka ini adalah evaluasi insentif 6 juta per hari untuk SPPG yang kemudian akan kembali dikaji kembali dan juga ditata ulang begitu. Dan selain itu juga ada evaluasi jumlah penerima manfaat MBG hingga penghematan anggaran. Apakah kemudian sudah cukup untuk memperbaiki tata kelola BGN terkait dengan hal itu, dan apalagi kemudian selain anggaran yang harus diubah, dan seberapa besar kemudian perubahan pagu anggaran BGN untuk nantinya di tahun depan jika dibandingkan dengan anggaran di tahun 2026 ini, Pak Zainul? Ya, saya kira BGN sudah betul. Pintu masuknya adalah kalau kita bicara soal efisiensi, kita bicara soal perbaikan tata kelola, itu sudah betul pintu masuknya BGN dari evaluasi penerima manfaat dan juga evaluasi jumlah dapur. Nah, dalam konteks evaluasi jumlah penerimaan manfaat, menurut saya sebetulnya dari awal kami di Komisi 9 itu tidak terlalu merekomendasikan SMA ya, SLTA. Karena bagi kami kalau kita penanganan stunting dan perbaikan gizi itu di level SMP itu sudah cukup gitu, dan kalau SMA sudah relatif agak telat. Tapi waktu itu ternyata pemerintah punya kebijakan lain, SMA juga dimasukkan. Nah, kemarin pada saat rapat dengan kami, pimpinan BGN yang baru mempertimbangkan untuk misalnya SMA tidak diberikan atau tidak dimasukkan dalam program penerima manfaat BGN, kecuali SMA-SMA yang ada di wilayah-wilayah kabupaten, kota, atau provinsi yang itu masuk dalam kategori tingkat penanganan gizinya cukup rendah. Nah, itu bisa dimasukkan. Yang kedua, terkait dengan jumlah titik dapur. Titik dapur nanti juga akan dievaluasi oleh BGN, ya. Kemudian menyangkut soal insentif yang 6 juta per hari. Saya perlu kami sampaikan terkait dengan story kenapa ada insentif 6 juta per hari yang itu diratakan untuk seluruh dapur. Di skema awal, BGN membuat skema insentif itu diberikan berdasarkan jumlah penerima manfaat di masing-masing dapur secara proporsional. Kalau dia melayani 3.000, maka dia mendapatkan jumlah lebih banyak. Kalau dia melayani hanya 2.000, hanya 1.500, maka insentifnya juga menjadi sedikit. Tapi kemudian ketika BGN mengambil kebijakan menambah jumlah dapur dalam jumlah yang tadi saya sebutkan itu, yang sampai pembengkakan 100% itu, maka kemudian BGN membuat kebijakan penerima manfaat diratakan, ya, agar semua dapur bisa mendapatkan penerima manfaat secara proporsional. Hanya kemudian BGN membuat kebijakan, ya, satu dapur dibatasi 2.000 sampai 2.500. Jadi yang 4.000, yang 3.000 penerima dialihkan ke dapur-dapur yang baru. Nah, ketika ada penerima manfaat yang dikurangi di satu dapur tertentu, kemudian mitra menyampaikan keberatan kepada BGN. Itu story-nya begitu. Sehingga kemudian BGN memberlakukan sama. Mau melayani 3.000, mau melayani 2.000, mau melayani 1.500, insentifnya disamakan 6 juta per hari. Ini yang mengakibatkan kenapa beban APBN kita menjadi sangat tinggi. Kenapa? Karena jumlah dapur menjadi tidak terkendali, sementara insentif disamaratakan. Nah, saya setuju insentif 6 juta ini dievaluasi. Tapi catatan kami, saya secara pribadi menyampaikan bahwa kalau memang insentif 6 juta per hari ini mau dievaluasi, maka harus melihat jangka waktu operasional dapur. Karena kan menyangkut soal mitra dapur yang mungkin sudah berinvestasi.
Untuk dapur-dapur yang sudah beroperasi selama 1 tahun, mungkin insentif 6 juta memang patut untuk dievaluasi, ya, karena menurut hitungan kami kalau sudah jalan 1 tahun, relatif mereka sudah BEP lah, gitu ya. Tapi untuk dapur-dapur baru, ya, untuk dapur-dapur baru yang baru beroperasi 1 bulan, 2 bulan, begitu, kalau langsung diterapkan kebijakan berdasarkan penerima manfaat, tentu akan cukup riskan. Kenapa? Karena jumlahnya akan sangat kecil. Sementara mitra harus menanggung beban, mereka harus kembali modal dalam kurun waktu tertentu, gitu. Nah, saya berharap ada kajian yang lebih utuh, yang lebih detail, yang lebih wise dari BGN untuk melihat ini semuanya secara utuh, gitu ya. Bahwa betul kita harus menjaga APBN kita. Kami Komisi 9 sangat setuju bahwa APBN harus kita jaga, tidak boleh jebol, gitu ya. Itu. Kemudian yang menyangkut soal evaluasi ke dalam, kemarin BGN menyampaikan bahwa pimpinan baru BGN punya komitmen kuat untuk menjaga agar SDM yang ada di BGN ini bisa bekerja secara profesional. Salah satunya adalah memastikan seluruh personil BGN tidak memiliki konflik of interest. Dengan apa? Memastikan mereka tidak terlibat dalam pengelolaan dapur-dapur MBG. Kenapa? Kalau mereka terlibat dalam pengelolaan dapur-dapur MBG, tentu akan menyulitkan bagi BGN untuk melakukan penataan ulang terhadap SPPG yang ada. Kami sangat salut kepada pimpinan BGN untuk mengambil keputusan ini dan mengambil langkah-langkah ini. Saya kira itu beberapa hal. Kemudian yang terkait soal anggaran, ya, anggaran untuk anggaran 2027, pagu dari Kementerian Keuangan terhadap program MBG itu sudah dikeluarkan oleh Kemenkyu 270 triliun. Angka ini lebih 2 triliun dibandingkan pagu anggaran BGN tahun 2026. Tahun ini BGN diberikan pagu anggaran 268 triliun. Tapi kemudian dilakukan penajaman kurang lebih 44 triliun, jadi hanya sekitar 222 triliun. Nah, untuk 2027 dengan anggaran 270 triliun tersebut, kami di Komisi 9 sampai detik ini belum menyepakati anggaran tersebut. Karena apa? Karena kami ingin melihat ada langkah-langkah serius BGN melakukan efisiensi. Dan itu disambut baik dengan pimpinan BGN yang sekarang. Mereka sedang melakukan yang tadi Mas Heriko sampaikan itu refocusing, melakukan penataan ulang, di mana mereka berharap juga bisa melakukan efisiensi sampai di angka 40 triliun. Jadi kalau sekarang dikasih 270 triliun, dalam jangka waktu 2 minggu ke depan ini BGN sedang menyisir anggaran-anggaran mana yang bisa dilakukan efisiensi, baik melalui pengurangan penerima manfaat, pengurangan jumlah titik dapur, maupun juga belanja-belanja barang dan jasa di BGN yang tidak perlu. Baik. Kita sedang menunggu hasil simulasi dari BGN terkait anggaran 2027. Baik. Oke, dan ini menjadi pertanyaan terakhir kepada Pak Hariko. Pak Hariko, ada gugatan dari sejumlah aliansi, dari mahasiswa, dari juga guru begitu ya, yang meminta MBG untuk dihentikan begitu, bahkan untuk sementara sampai nanti adanya putusan MK untuk dihentikan sementara. Bagaimana kemudian respon dari pemerintah terkait dengan adanya gugatan ini? Ya, kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang memberikan kritik dan masukan terhadap program makan bergizi gratis. Namun perlu sama-sama kita sadari bahwa kita sebenarnya sudah lama dari bahwa makan itu betul-betul bagian dari pendidikan. Kalau kita menyekolahkan anak kita di sekolah berasrama atau di sekolah yang boarding school atau di sekolah-sekolah lainnya, biasanya itu di kwitansinya itu ada tertulis ada uang makan. Atau di pesantren. Jadi sebenarnya sejak lama kita sudah menyadari bahwa makan itu bagian dari pendidikan. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, kita berterima kasih pemerintah dan DPR memiliki satu kesepahaman bahwa gizi itu adalah fondasi dari belajar. Justru
program makan bergizi gratis ini bertujuan salah satunya untuk memastikan agar anggaran pendidikan yang triliunan rupiah itu betul-betul bermanfaat, karena anak-anak ketika belajar itu tidak ngantuk, kemudian tidak lemah, kemudian bisa benar-benar fokus. Dan program makan bergizi gratis ini sudah dijalankan di 176 negara. Bahkan banyak negara-negara maju yang sudah di atas 50 sampai 70 tahun. Mengenai apa yang kita alami hari ini, ujian yang kita alami hari ini, yaitu dengan adanya proses hukum yang sedang berlangsung terkait dengan korupsi di Badan Gizi Nasional, kita sekali lagi kita harus benar-benar belajar dari negara-negara maju. Negara-negara maju juga pernah mengalami hal seperti kita. Di Korea Selatan itu juga pernah terjadi korupsi makan bergizi gratis. Di Amerika Serikat juga pernah terjadi. Kemudian di Jepang yang dianggap sebagai salah satu program makan bergizi yang terbaik di dunia, itu tahun 2024 juga terjadi korupsi terkait dengan program makan di sekolah. Nah, misalnya di Korea Selatan itu baru dimulai program makan bergizi gratis tahun 2011. Kemudian pada tahun kalau di Korea Selatan itu untuk semua anak tanpa memandang latar belakangnya. Kemudian di Korea Selatan itu 4 tahun kemudian atau di tahun 2015 itu terjadi korupsi dalam program makan bergizi gratis di Korea Selatan. Tapi sekali lagi bukan programnya yang dihentikan, tetapi korupsinya yang dibasmi atau yang diberantas. Jadi sekali lagi terima kasih atas masukan dan kritikan dari seluruh masyarakat, termasuk kritikan-kritikan dari teman-teman mahasiswa yang berdemonstrasi dalam rangka untuk memperbaiki program makan bergizi gratis. Baik. Sekali lagi terima kasih Berita Satu dan Ibu Bapak di DPR. Baik, kalau begitu kita tunggu saja bagaimana nanti implementasi hasil evaluasi ini agar tentunya tata kelola program makan bergizi gratis ini semakin baik ke depannya. Terima kasih Pak Hariko Wibowo Satria perwakilan Bakom Republik Indonesia dan juga Pak Zaidul Bonasihin dari Komisi 9 DPR RI sudah bersedia bergabung bersama kami, dan selamat kembali beraktivitas, salam sehat Bapak-Bapak. Terima kasih.